Bab ke-987. Bab 987. Adrian masih terpaku di ambang pintu, matanya tidak berkedip menatap punggung tegap yang kini perlahan bergerak. Aika mengakhiri salatnya dengan salam, lalu terdiam sejenak dalam zikirnya yang panjang. Saat Aika memutar tubuh untuk merapikan sajadah, ia terkesiap. Bayangan jangkung Adrian berdiri di sana, di bawah sorot lampu yang temaram. Alih-alih memasang wajah sinis atau penuh kebencian karena pengkhianatan yang baru saja terjadi beberapa jam lalu, Aika justru menatap suaminya dengan sorot mata yang teduh. "Kenapa, Mas? Kamu butuh sesuatu?" tanya Aika lembut. Suaranya rendah, nyaris berbisik agar tidak mengusik keheningan malam. Adrian tidak menjawab dengan cepat. Ia merasakan tarikan kuat di dadanya, sebuah dorongan naluriah untuk melangkah masuk, menjatuhkan diri di pangkuan wanita itu, dan membiarkan jemari Aika mengusap kepalanya yang nyut-nyutan. Namun, kalimat pedas ayah Aika mendadak terngiang, melarangnya menyentuh Aika seujung kuku pun. "Hanya mencari udara segar. Aku mual," jawab Adrian parau. Napasnya masih sedikit memburu, sisa dari mual hebat di kamar mandi tadi. Aika bangkit berdiri. Ia melipat mukenanya dengan gerakan yang tenang, lalu mendekati meja kecil di sudut kamar. "Duduk sebentar di kursi itu. Aku buatkan teh hangat. Biasanya itu membantu kalau lambungmu lagi nggak nyaman." Adrian menurut tanpa protes. Ia duduk di kursi dekat jendela, menunggu perempuan itu dalam keheningan. Saat Aika menyerahkan segelas teh hangat, jemari mereka bersentuhan. Deg! Jantung Adrian berdesir hebat. Keanehan yang ia rasakan di kamar tadi terulang, namun dalam spektrum yang berbeda. Saat menyentuh oral, ia mual. Tapi saat menyentuh Aika, ada aliran ketenangan yang menjalar, seolah seluruh sarafnya yang tegang mendadak rileks. "Hati-hati, masih panas," ucap Aika singkat. Adrian menyesap teh itu. Benar saja, rasa mual yang melilit perutnya perlahan mengurai. "Kenapa kamu masih baik padaku? Bukankah seharusnya kamu membenciku sekarang?" Aika menatap keluar jendela, ke arah kegelapan malam. "Membenci hanya akan membuat hatiku sesak. Aku akan kembali ke kamarku." "Kembalilah ke kamarmu. Istrimu pasti menunggu." Kalimat terakhir itu seperti sembilu yang menyayat hati Adrian. Ia enggan kembali ke kamar yang mendadak terasa seperti penjara baginya dan memilih tidur di sofa panjang. Pagi hari di kediaman Darmawan tidak pernah sesunyi ini. Meski matahari bersinar cerah, suasana di ruang makan terasa beku. Aika membantu Bunda Riana menyiapkan sarapan, sementara Galih dan Amar sudah duduk di kursi masing-masing dengan wajah kaku. Tak lama, Oral turun dari lantai atas. Ia mengenakan gaun tidur satin yang dibalut outer tipis, berjalan dengan dagu terangkat seolah dia adalah pemenang di rumah itu. "Pagi semuanya," sapa Oral dengan nada yang dibuat-buat ceria. Ia langsung menarik kursi di samping Adrian yang baru saja duduk. "Bi, tolong ambilkan saya jus jeruk ya. Jangan terlalu dingin, saya kurang suka kalau pagi-pagi terlalu es." Art yang dipanggil hanya melirik ke arah Bunda Riana, meminta instruksi secara diam-diam. Bunda Riana hanya mengangguk pelan tanpa suara. "Adrian, kamu harus makan banyak hari ini. Tadi malam kamu muntah terus, aku khawatir kamu kelelahan," ucap Oral sambil mencoba menyendokkan kuah sup ke mangkuk. Amar mendengus keras, meletakkan garpunya dengan denting yang memekakan telinga. Ia menatap Oral dengan tatapan muak. "Tamu yang gak diundang biasanya memang merasa gerah di rumah yang penuh kejujuran. Jadi lebih baik makan saja, jangan banyak bicara." Wajah Oral memerah. "Amar, aku ini kakak iparmu sekarang. Jaga bicaramu." "Kakak ipar?" Amar tertawa sinis. "Di rumah ini cuma ada satu kakak iparku, dan dia yang sedang menyiapkan sarapan. Kamu?
Kamu cuma parasit yang berhasil menyelinap masuk lewat pintu belakang. Amar, sudah. Kau tegur Galih. Jangan buat keributan pagi-pagi. Oral merengut, ia merasa tidak memiliki pembelah selain Adrian. Namun, Adrian sendiri hanya diam, fokus pada makanannya seolah tidak mendengar perdebatan di sekitarnya. Sebenarnya, Adrian sedang menekan rasa mual yang kembali menyerang setiap kali aroma parfum Oral yang tajam masuk ke penciumannya. Selesai sarapan, Oral segera menarik Adrian menjauh dari kerumunan keluarga, membawanya masuk ke dalam kamar utama dan mengunci pintu. Adrian, aku nggak tahan tinggal di sini. Rengek Oral sambil berakting menangis. Ia memegang kedua tangan Adrian. Semua orang menatapku seperti musuh. Aku nggak leluasa bernapas. Gerak-geriku diawasi terus sama Amar dan Mbak Vio, bahkan keluargamu yang lain. Aku diperlakukan lebih rendah dari pembantu di sini. Adrian menghela napas lelah. Ia memijat pelipisnya. Mereka hanya butuh waktu, Oral. Waktu berapa lama? Sampai aku mati depresi? Oral mulai menggunakan nada manipulatif. Aku ini istrimu sekarang, Adrian. Tapi di rumah ini, aku nggak punya otoritas apa-apa. Ayo kita pindah ke apartemen atau rumah lain saja. Aku ingin kita punya privasi sebagai pengantin baru tanpa ada bayang-bayang istrimu yang itu. Kamu tega melihat istrimu menderita? Adrian terdiam. Sebagian dirinya merasa bertanggung jawab pada wanita di depannya ini, namun sebagian besar batinnya memberontak. Pindah rumah berarti menjauh dari Aika. Dan entah mengapa, pemikiran itu membuatnya merasa cemas. Aku baru saja pulih, Oral. Kepalaku masih sering sakit. Aku belum kuat kalau harus mengurus rumah tangga sendiri atau pindah-pindah sekarang. Jawab Adrian pelan, memberikan penolakan halus. Tapi Adrian, tolong, jangan sekarang. Aku butuh ketenangan. Siang hari, Amar menuju rumah kakak sulungnya. Vio yang sedang fokus dengan kedua anaknya terheran melihat Amar datang dengan wajah sangat serius. Ada apa? Kak, ada yang aneh dengan Kak Adrian. Ucap Amar sambil mencubit pipi Rangga yang gempil. Anak lelaki itu tersenyum lebar. Aneh kenapa lagi? Tadi malam, aku nggak sengaja lihat Kak Adrian muntah di kamar mandi. Dia bahkan membentak Oral supaya nggak menyentuhnya. Dia kelihatan, entahlah. Ungkap Amar. Tengah malam, aku malah mergokin dia tidur di sofa ruang keluarga lantai atas. Vio mengerutkan kening. Benarkah? Padahal dia yang ngotot mau menikahi perempuan itu. Kenapa sekarang malah nggak tidur bareng? Mungkin karena otaknya dicuci sama rasa bersalah, Kak. Tapi tubuhnya nggak bisa bohong. Ada semacam blokade fisik di tubuh Kak Adrian yang menolak Oral. Sebaliknya, kalau dekat ke Aika, dia kelihatan jauh lebih tenang. Aku lihat Kak Aika buatin teh hangat malam-malam. Vio mengangguk setuju. Ingatan boleh hilang, tapi chemistry sel tubuh itu sulit dimanipulasi. Kita harus pastikan rencana ke Jerman berjalan lancar. Malamnya, Galih mengumpulkan semua orang di ruang tengah. Wajahnya tampak serius. Di tangannya ada beberapa paspor. Semuanya, dengarkan. Ayah sudah mengurus semuanya. Tiket dan urusan medis di rumah sakit Berlin sudah siap. Kita akan berangkat minggu depan. Umum Galih tegas. Oral yang baru keluar dari kamar bersama Adrian seketika panik. Minggu depan? Kenapa cepat sekali, Om? Kesehatan Adrian adalah prioritas. Semakin cepat ditangani spesialis di sana, semakin baik. Jawab Galih tanpa menoleh pada Oral. Jantung Oral berdegup kencang. Ia belum berhasil membujuk Adrian untuk pindah rumah, dan sekarang rencana pengobatan di Jerman sudah di depan mata. Jika ingatan Adrian pulih di sana, tamatlah riwayatnya. Semua kebohongannya tentang malam itu akan terbongkar. Oral melirik Adrian yang tampak termenung. Ia harus mencari cara agar di Jerman nanti, ia tetap bisa mengontrol Adrian dan menjauhkannya dari pengaruh Aika.
Namun, melihat sikap keluarga Darmawan yang semakin solid, Orol tahu bahwa medan perangnya di Jerman akan jauh lebih berat dari ini. Sementara itu, Aika yang berdiri di belakang Bunda Riana hanya menunduk pelan. Dalam hatinya, ia menyelipkan doa agar perjalanan ke Jerman nanti benar-benar membawa hasil yang baik. Tiba-tiba saja, Aika merasakan sensasi aneh di perut. Sensasi yang sudah ia rasakan sejak beberapa hari lalu. Biasanya akan membaik setelah ia minum teh hangat, namun kali ini rasanya berbeda. Huik!